Tersirat jelas kepedihan dan juga kepahitan hidup di mata Sena. Lisa mengajak Sena, Putri Ara, dan juga Bilqis untuk mengobrol di halaman belakang. Sedangkan para pria memilih memancing ikan bersama dengan Jimmy di kolam ikan, bahkan Twins A juga ikut. Sedangkan di sisi lain, Dimas dan Alexa baru saja tiba di kediaman Lemos. Ia langsung masuk dan mencari keberadaan semua orang, namun tak nampak satupun batang hidung pemilik mansion. Hingga Pak Sulaiman, kepala koki yang melihat Dimas kelimpungan mencari Arka dan yang lainnya pun menjelaskan bahwa Arka dan yang lainnya sedang memancing ikan. Begitu juga Alexa yang langsung ke halaman belakang membawa baby Asa, namun bayi mungil tersebut sepertinya tidak mau jauh dengan sang papanya. Hingga ia merengek ketika melihat Dimas berjalan menjauhi mereka. "Kesayangan papa kenapa, Mau ikut sama papa ya?" tanya Dimas yang sudah tak kaku lagi. Dengan mahirnya ia langsung menggendong Asa. "Sepertinya dia mau ikut dengan kamu, sayang. Kenapa sih baby Asa lebih dekat dengan kamu daripada aku? Padahal di mana-mana seorang anak pasti lebih dekat dengan mamanya." Seloro Alexa memanyunkan bibirnya. Baby Asa hanya mau padanya di saat kehausan dan ingin tidur saja. Sedangkan urusan bermain, ia lebih memilih bermain dengan Dimas. "Tentu dia lebih dekat denganku, Sweetie, karena Asa tahu kalau aku yang lebih banyak menanam modal dalam masa pembuatannya. Sedangkan kamu tugasnya cuma tidur aja kerjanya." Jelas Dimas santai tanpa menoleh ke arah Alexa yang wajahnya sudah memerah seperti kepiting rebus. Karena para pelayan tampak sedang mencoba menahan tawa ketika mendengar ucapan Dimas. "Sayang, kenapa sih mulut kamu tidak pernah direview sebelum berbicara? Apa kamu tidak sadar kalau para pelayan mendengar semua ucapan kamu?" ucap Alexa pelan menyembunyikan wajahnya di belakang tubuh Dimas. "Biarkan mereka dengar semuanya, Sweetie, agar mereka bisa mengikuti jejakku yang pandai menanam modal dalam rahimmu," jawab Dimas mencoba menahan senyumnya karena merasa gemas melihat tingkah Alexa yang sangat manis menurutnya. "Sayang," ucap Alexa merajuk menghentakkan kakinya di lantai karena tak tahan digoda oleh Dimas. "Hahaha, kakak-kakak," Asa ikutan tertawa melihat Dimas yang tertawa. "Tahu kalian benar-benar partner yang sempurna dalam hal apapun." Kesal Alexa langsung berlari meninggalkan Dimas yang masih tertawa dengan Alexa. "Alexa, I love you," teriak Dimas membuat Alexa tersenyum senang. "I love you too," balas Alexa senang. Dimas menatap punggung Alexa yang menjauh. Ia benar-benar bahagia memiliki Alexa. "Sayang, nanti waktu besar kamu jangan terlalu mirip dengan mamamu, oke? Kalau nanti ada pria yang menolakmu, langsung saja tinggalkan pria itu. Pokoknya kamu harus mirip dengan sikap papa saja, karena papa nggak sanggup kalau kamu dijahatin sama pria lain. Seperti papa yang pernah berbuat jahat pada mamamu," bisik Dimas lembut di telinga baby Asa. Sedangkan di halaman belakang, Sena menahan tawanya agar tak lepas melihat Lisa, Ara, dan juga Bilqis yang menangis histeris seperti orang yang putus cinta. "Wah, Hiks, kenapa hidupmu sangat susah? Sudah yatim, miskin, dijahatin orang lagi. Ara gak nyangka bahwa ada yang lebih miris dari Ara. Wah, Hiks, Bilqis juga anak yatim, tapi Bilqis terlahir jadi anak sultan, jadi gak tahu gimana diolok-olok miskin sama orang-orang. Hiks, wah, Bilqis, tangan mama sakit akibat kamu dudukin." Tangis Lisa pecah karena Bilqis tak sengaja menduduki tangannya. Bilqis kira mama nangis karena terlalu Hiks, ucap Bilqis tanpa dosa menghirup ingusnya yang hampir merembes keluar. "Itu salah satunya." Hiks, ketuk Lisa mengelus tangannya yang terasa sakit. Bilqis jorok, masa udah punya suami masih ingusan?" ujar Ara menatap jijik pada Bilqis. "Orang tiap Bilqis ingusan, suami Bilqis yang ngelap ingusnya Bilqis," balas Bilqis menghapus air matanya. "Hahaha," Sena langsung tertawa lepas. Sungguh ia tak sanggup menahan tawanya lagi melihat tingkah Lisa dan yang lainnya. Mereka benar-benar seperti grup lawak. Batin Sena tertawa lepas. "Kamu kenapa ketawa sih? Padahal kami nangis loh dengar kisah hidup kamu yang miris banget," tanya Bilqis bingung. "Hahaha, air mataku sudah kering untuk meratapi hidupku," ujar Sena setelah tertawa lepas. Bilqis yang mendengarnya pun langsung menangis lagi. "Wah, mama dengar kan, air mata Sena sudah kering akibat hidupnya yang berat." Bilqis gak sanggup membayangin gimana kalau Bilqis di hidup Sena. Hiks, bisa-bisa Bilqis masuk penjara karena pukul mati wanita yang membunuh Sena itu, mah, ujar Bilqis memeluk erat tubuh Lisa. Alexa yang baru tiba pun langsung terkejut melihat semua orang menangis. "Mama dan yang lainnya kenapa nangis?" tanya Alexa khawatir, ikut duduk di samping Putri. "Ini kak, rupanya ada yang lebih miris daripada hidup Ara," ujar Bilqis menghapus kembali air matanya. Alexa pun ikut mendengarkan semua yang dijelaskan oleh Bilqis tentang kisah hidup Sena yang miris, dan pada akhirnya Alexa pun ikut menangis. Sedangkan di sisi Dimas, ia melihat para sahabatnya sedang asik memancing ikan, begitu juga dengan Twins A yang ikut memancing. Gagal maning,
teriak Leo karena kesal ikan yang sudah memakan umpannya kabur begitu saja. Maning itu apa, Paman? Tanya Arin polos karena ia tak pernah mendengar kata-kata tersebut. Maning itu temannya si Nining, tukang urut di kompleks sebelah. Jawab Leo asal karena ia sudah paham betul watak keponakannya satu ini yang kalau sudah bertanya pasti akan sampai pada uramnya. Oh, pasti nama istrinya si Nanang, anaknya si Nunung kan? Hihihi, Alin pintar kan? Belas Arin tersenyum senang karena seolah tebakannya itu benar. Sedangkan Arka dan yang lainnya tertawa lepas mendengar penuturan Arin yang amat sangat lucu. Kau kasih makan apa anakmu itu, Ar? Kenapa otaknya itu seperti bercabang-cabang? Yang satu khusus memikirkan tentang dokter sunat, dan yang satu lagi isinya jawaban dari setiap pertanyaan, ujar Leo tertawa lepas. Buaya buset. Assalamualaikum, ujar Dimas yang baru datang menggendong baby Asa membuat semua mata melengos ke belakang menatapnya. Ada sepasang mata yang langsung berubah berbinar bahagia ketika melihat baby Asa. Siapa lagi kalau bukan Aaron? Waalaikumsalam, Dede Asa, teriak Aaron girang langsung menghempaskan pancingannya berlari menghampiri Dimas. Lihat tuh anakmu Ar, persis sepertimu dulu saat melihat Karin di kampus langsung girang. Cibir Leo membuat wajah Arka berubah masam. Jangan kau ungkit wanita gila itu lagi, ketus Arka mencibikkan bibirnya. Hahaha, dan kau lebih gila karena sudah tahu dia gila tapi kau mengejarnya. Ejek Leo tertawa lepas. Diam kau Le, sebelum kusuruh Arin untuk mencincang ususmu lalu kujadikan umpan menangkap hiu di laut. Ancam Arka membuat Leo langsung bungkam, matanya langsung melirik ke kiri melihat Arin yang nampak asik memasukkan cacing ke dalam mata pancing mereka. Apalagi Arin menyanyikan lagu yang membuat bulu kuduk mereka semua berdiri. Ding dong ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong ku datang padamu, bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela ku tatap erat wajahmu, kau diam membeku, ku datang mendekatimu. Ding dong ku datang padamu, siapakah kamu lari dan sembunyi dariku. Ding dong menuju arahmu, cepatlah lari, larilah dan cepat sembunyi. Arka, Kemal, Leo dan juga Jimmy yang mendengarnya pun langsung menelan ludahnya kasar. Tanpa Arin yang tersenyum-senyum sendiri menyanyikan lagu tersebut. Sedangkan Dimas dan Aaron tidak fokus mendengarkan lagu Arin karena asik dengan baby Asa. Ar, anakmu sepertinya kerasukan jin psikopat, bisik Leo membuat bulu kuduk Arka semakin berdiri. Kurang ajar kau, ketus Arka yang sedikit takut pada anaknya. Dedi, besok-besok kita main ke kebun binatang ya. Alin pengen lihat singa dan buaya. Alin pengen elus-elus kepala mereka, Dad. Pinta Arin tersenyum polos pada Arka. Boro-boro mau kamu elus sayang, karena yang ada tanganmu hilang setengah dimakan mereka. Ketus Leo membuat Arin kesal. Dah Paman, kemarin Alin sudah elus kepala singa kok. Bat tangan Alin dah dimakan. Suntuk Arin kesal membuat Arka terkejut. Singa siapa yang kamu elus sayang? Tanyanya kaget. Singa Om Togi-Togi, Dad. Balas Arin polos membuat Arka menggertak giginya. Mal, kenapa kamu membiarkan Arin mengelus kepala singa si Togi-Togel itu? Sentak Arka marah karena ia merasa khawatir bila terjadi sesuatu yang buruk pada anak-anaknya. Aku sudah melarangnya Mal, tapi mau bagaimana lagi? Emang anakmu saja yang punya mental Sri Kandi. Bahkan Ceta si Yogi pun menurut sama dia. Balas Kemal mengangkat bahunya acuh karena memang benar bahwa kemarin Arin dan Aaron bermain ke manusia lubis di saat Om Yogi sedang memberi makan singa dan citannya. Dan tentu saja hal tersebut membuat Twins A merasa sangat senang dan penasaran. Sayang, dengarkan perintah Dedi bahwa mulai hari ini kamu tidak boleh memegang atau berdekatan dengan singa dan ceta Om Togi-Togi. Itu karena kalau tidak maka Dedi akan melarang kalian pergi ke mansion Lubis lagi. Mengerti? Tegas Arka membuat mata Arin berkedip-kedip lucu bak lampu bohlam yang mau kehabisan watt. Tapi kalau buaya boleh, Dad? Tanya Arin polos membuat Arka mengusap wajahnya frustasi. Sedangkan Leo, Kemal, dan Jimmy mencoba menahan tawa mereka. Enggak boleh, apalagi buaya darat. Bisa-bisa kamu dimakan lagi, ketus Arka kesal. Buaya darat seperti di lagu Buset-Buset, Dad? Tanya Arin tersenyum polos ketika mengingat lirik lagu yang sering dinyanyikan oleh Lisa. Iya sayang, ujar Arka mengangguk kepalanya cepat. Oh tenang aja, Dad. Kalau buaya buset-busetnya makan Alin nanti bakal Alin belah isi pelutnya dari dalam, Alin potong-potong ususnya terus Alin jadi sosis deh. Balas Arin santai membuat mereka semua tertawa kecil menggeleng kepalanya. Hei Dim, apa kau pergi ke sini seorang diri? Tanya Leo menaikkan alisnya karena tidak melihat Alexa datang.
Aku pergi bersama Alexa juga, tapi dia sedang ke halaman belakang, balas Dimas duduk di samping mereka. Wow, anakmu semakin besar saja, Dim. Wajahnya benar-benar mirip dengan Alexa, tapi tatapannya mirip dengan caramu menatap orang, ujar Leo langsung mencuci tangannya dengan air kolam, tak lupa dia menyemprotkan pembersih kuman ke tangannya. Berikan padaku, Dim, aku ingin menggendongnya, pinta Leo tersenyum manis pada baby Asa. Hati-hati, dia anakku satu-satunya untuk sementara, ujar Dimas memberikan baby Asa dengan hati-hati pada Leo. Wih, sudah cocok kau jadi papa, Le. Cepatlah menyusul kami agar kau tahu bagaimana nikmatnya menjadi papa. Puji Kemal tersenyum senang. Iya, papa juga senang kalau nanti bakal punya cucu dari kamu, Le. Tapi papa kasihan juga nantinya sama anakmu yang perempuan, ujar Jimmy membuat mereka semua bingung. Kenapa kasihan, Pa? Tanya Leo heran. Kau itu mantan Casanova, Le. Berapa banyak perempuan yang kau rusak, begitu juga dengan anak perempuanmu nantinya. Apa kamu tidak takut kalau anakmu dirusak orang? Jelas Jimmy membuat Leo tersentak kaget. Enggak, Pa. Leo nggak mau. Leo akan menjaga anak gadis Leo dengan baik nantinya. Kalau perlu dia tidak usah keluar selangkah pun dari rumah. Balas Leo cepat menggelengkan kepalanya penuh ketakutan membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, wajahmu yang ketakutan benar-benar sangat lucu, Le. Papa hanya bercanda saja, ujar Jimmy mengusap sudut matanya yang berair. Bercanda papa tidak lucu, kesal Leo dengan mata yang berkaca-kaca seperti ingin menangis. Bisa-bisa aku jadi narapidana nantinya kalau benar-benar anakku dirusak orang. Langsung kubunuh laki-laki itu pakai baygon dicampur racun tikus, bati Leo marah. Baiklah, papa minta maaf. Nanti kalau kamu punya anak, papa akan memberikan 20% saham papa yang di Italia untuk anak pertamamu, ujar Jimmy membuat senyuman indah terukir di wajah Leo. Sedangkan di luar mansion, tampan seorang pria tampan datang dengan langkah santai, mulutnya bersiul ria seperti orang yang sedang jatuh cinta. Papa, Mama, Arka, my twins, teriak pria tersebut yang tak lain adalah Dito. Tuan besar dan para tuan muda ada di kolam ikan tuan, ujar Pak Sulaiman sopan. Apa mereka sedang rapat di sana, Paman? Tanya Dito polos. Bukan, Tuan, sepertinya mereka sedang bermain petak umpet di sana, canda Pak Sulaiman membuat Dito tertawa kecil. Paman bisa aja. Ya sudah, Dito kesana dulu ya, Paman, ujar Dito langsung menuju ke halaman belakang.